Hey, balik lagi sama aku Beno di channel aku. Kali ini kita akan nge-review Star Wars The Vintage Collection yang waktu itu tahun 2011 udah pernah rilis. Dan sekarang di tahun 2020 di bulan Mei itu dirilis lagi, yaitu ini Lando, C-3PO, Han Solo, dan Luke Skywalker. Jadi sebenarnya apa sih bedanya dia dengan rilisan yang 2011 lalu? Tentu saja satu hal yang membuat aku kembali ke lini TVC atau 3.75 inch untuk Star Wars figure adalah si Hasbro membuat satu fotorealistik, yaitu teknologi face painting yang kurang lebih itu teknologi yang nempelin seperti dekal ke wajah suatu figur. Itu udah pernah diterapkan di lini-lini Bandai SHF dan juga lini-lini untuk Hasbro. Mereka sudah punya Star Wars Black Series yang ukuran 6 inch ya. Jadi di wajah pemeran atau wajah figurnya itu udah ditempelin seperti dekal. Jadi nggak manual di paint atau walaupun udah pakai mesin ya, paintingnya tuh pasti masih jelek, masih tebel gitu. Nanti kamu bisa lihat langsung bedanya ya. Jadi worth it nggak sih sebetulnya untuk dapetin figur yang sama dengan yang kepala yang baru? Jadi menurutku sih worth it aja, karena wajah itu adalah jendela diri kamu dan jendela suatu karakter seseorang. Jadi wajah itu segalanya. Jadi kalau ada suatu perubahan di wajah itu akan mempengaruhi suatu bagaimana orang memandang kamu, terutama dengan figur ini. Jadi di figur ini dengan kepala yang baru, dengan foto realistik ID, udah gitu aja. Dan itu akan membuat suatu figur menjadi bertambah nilai value-nya. Oleh karena itu, aku rasa si Star Wars ini cocok untuk ditambahin ke koleksi kamu ya. Oke, kamu mau lihat gimana perbedaannya dengan rilisan-rilisannya yang dulu? Aku punya beberapa figurnya yang sama persis yang zaman 2011-nya ya. Jadi kita lihat aja langsung di video ini. Oke teman-teman, jadi depan kita udah ada satu wave figur TVZ di tahun 2020 yang waktu itu rilis bulan Mei. Dan kalau kita lihat dari belakangnya, ini dia rilis sebelum seri pertama Mandalorian pertama ya. Dan kita punya 4 figur, Han Solo, C-3PO, Luke Skywalker, dan General Lando. Kita coba buka pertama kali Luke Skywalker Bespin. Kita buka aja langsung. Dan si Luke ini mempunyai satu blaster, satu lightsaber, dan lightsaber tanpa saber ya, langsung jadi hiltnya doang. Kita ambil aja si Luke-nya. Jadi ini ada blasternya bisa dimasukin ke holsternya, sangat pas. Kita coba lightsabernya. Dia mempunyai 2 tangan ya, satu tangan menggenggam pistol, satu juga dua-duanya menggenggam pistol. Jadi nggak masalah lightsabernya mau ditaruh di tangan kiri apa kanan, karena dua-duanya sebetulnya buat menggenggam pistol ya. Tapi kita paksakan untuk megang lightsaber. Yang lightsaber hilt satunya suka hilang ya, hati-hati. Jadi mending kalian pasang aja di hilt untuk di sabuknya ya, di belt. Jadi di beltnya ini ada bolongan untuk dipasangkan. Kita coba pasang. Ya, seperti ini.
Jadi ini looknya dengan peralatan lengkap ya. Kamu lihat kalau dari segi artikulasi, dia kepalanya masih sendi yang kuno ya, sendi ball joint, dan ini juga ball joint untuk pundaknya. Ini swivel ball, dan ini cuman ada swivel ya, tangannya nggak bisa gini, jadi cuman swivel gitu. Badannya ada ball jointed knees, jadi dia bisa muter, ini gampang copot. Dan kakinya udah bagus ya, udah ball jointed juga nih, lihat nih, jadi bisa ke segala arah ya. Dan ini terbatas seperti ini ya, as usual buat figure Star Wars. Dan kakinya dia bisa ada ankle-nya ya, bisa naik turun. Itu untuk si look. Selanjutnya kita ambil si General Lando. Well, look at you, a general, huh? Someone must have told him about my little maneuver at the Battle of Tanab. Kita buka aja, dia belakangnya sama aja. Kita buka langsung. Si Lando hanya mempunyai satu pistol blaster, dan dia dapat unit soft good capes ya. Si sayapnya itu dari kain, sayap birunya ini. Nah, coba ambil pistolnya. Di selotip ya, agak susah. Jadi, nah, oke, si selotipnya ini, selotip. Pistolnya ini bisa kita taruh di holster di dadanya yang bisa dilepas juga ya. Holsternya itu bisa dilepas, removable. Nah, removable. Nah, dia ball jointed juga untuk ini, tangannya, pundaknya. Ininya juga lucu ya, dia tangannya tuh sengklek gini, gak lurus, jadi agak aneh. Kenapa dia harus gini? Jadi aneh kan kalau mau nembak, nggak bisa posisi nembak ya. Ini dua-duanya kayak gitu ternyata, tangannya agak gini, aneh gitu. Nggak ada ball joint di perutnya, hanya swivel joint. Tapi ininya juga udah ball joint bagus ya. Kakinya 90 derajat juga, dan ankle-nya juga bagus. Kepalanya seperti biasa kecil ya. Selanjutnya adalah si Han Solo, si Harrison Ford. Seperti biasa kita buka aja langsung. Dia mendapatkan satu Google, satu blaster, dan satu ini alat las ya, alat las di dunia Star Wars. Kita coba pasangkan di kepalanya. Bisa ya, bisa dipasangin. Blasternya dan alat tukamnya. Oke, jadi ini Han Solo. Kita lihat seperti biasa, pundaknya ball jointed, sikunya juga, tangannya hanya wrist swivel ya. Dan lucu ini untuk nggak bisa menggenggam, karena kalau kita taruh ya bisa sih sebenarnya. Oh, bisa ding. Bisa dikit, tapi
clumsy gitu ya bentuk tangannya. Ini tangan kanannya bisa genggam. Ini juga ball jointed kakinya, pahanya, dan nggak ada ball jointed, hanya swivel karena ya memang bentuknya bagusan gini sih ya. Ada bajunya, kaosnya 90 derajat dan ball jointed knees, ball jointed ball jointed apa sih namanya? Ini untuk kakinya ya, kaki bawahnya, ankle. Yang terakhir adalah si C-3PO, the best C-3PO I think ya, karena dia di seri TVC ini dia mempunyai banyak artikulasi. No more adventures. That malfunctioning little twerp. This is all his fault. Belakangnya sama. Si C-3PO ini tampak simple, cuman sebenarnya dia nggak sesimpel itu ya. Ini agak unik. Dia palanya bisa dilepas, jadi menunjukkan mesin di dalamnya ya. Ini seperti ini, bisa dipasangkan. Tapi karena itu dia nggak punya ball jointed neck ya. Oh jadi kayak gini, sendinya tusuk, cuma bisa kiri kanan. Ini keren juga si tangannya ada ball joint ya, jadi dia bisa naik turun, ininya nggak menahan ya. Dan ini ball jointed juga sikunya, bisa kiri kanan. Wristnya swivel, bisa digerakin. Ini ball jointed dadanya, menunjukkan kabel-kabel di perutnya. Dan ini dadanya kalau nggak salah bisa dicopot ya. Nah, keren. Menunjukkan isi dalam C-3PO nya. Kakinya hanya bisa naik turun, dan pahanya bisa dilepas juga, tapi satu aja yang sebelah kanan menunjukkan kabel-kabelnya. Jadi ada 3 bagian piece yang bisa dilepas ya, paha, dada, dan mukanya. Ankle-nya bisa juga gerak ini. Seperti itu untuk C-3PO, dia bisa sampai ngadep ke bawah gini ya. Ini dia komparasi yang lama di tahun 2011 dengan yang baru di tahun 2020. Kita lihat yang pertama ada C-3PO. Aku punya figuran dulu, cuman saking banyaknya koleksiku, dia tertimbun di mana aku nggak tahu. Cuman dari yang aku baca-baca di internet, perbedaannya adalah dia ini kepala matanya bisa masuk lebih bagus kalau dilepas. Jadi ini kan matanya agak menonjol, yang baru ini dimasukkan dan matanya tuh pas di soketnya. Kalau yang lama katanya kurang keluar, jadi selalu menjorok ke dalam. Yang lama, dan warna goldnya ini lebih bagus, lebih shiny gold, glorious gold dibanding seri sebelumnya. Jadi cocok kalau kamu mau ganti ke yang lebih baru ini di tahun TVC 2020. Itu untuk C-3PO nya. Dan kita pindah ke Han Solo. Apa sih bedanya? Yang kanan yang baru ya, yang kiri yang 2011. Dari jaketnya agak beda kalau kamu lihat secara langsung dibandingkan video. Yang ini baru warnanya itu lebih doff, yang ini lebih shiny. Tentu kan jaket harusnya lebih doff kan, kita lebih seneng. Dan celananya agak beda ya, juga lebih doff, lebih shiny. Cuman di yang zaman dulu untuk paintnya sama, ada
main di buckle-nya. Dan untuk rifle-nya tidak ada perbedaan, di gagangnya juga sama. Mungkin yang bisa kita lihat beda adalah di sini ya, stripe-nya ini lebih bagus, yang baru, lebih rapi garis-garis cetakannya. Dan tentunya kita mau bandingin wajahnya ya, wajah baru dan wajah lama dengan teknologi yang aku bilang tadi, si application untuk di wajahnya. Yang ini yang kiri agak bold ya, kayak kita cat pakai tangan. Yang ini udah fotorealistik, beda jauh, walaupun sculptnya sama tapi beda jauh hasil pengaplikasiannya. Ini lebih keren lah ya. Yang ini ya kualitas tangan lah, ini kualitas mesin beda jauh. Ini nilai jualnya keren buat Han Solo-nya. Dan berikutnya adalah si Lando Calrissian General. Tidak ada perbedaan di bajunya, sculptnya sama, bahkan tangannya sama, kakinya sama. Warna ininya agak beda ya, ini lebih terang dan sepertinya lebih pendek dibanding yang lama. Yang baru ini yang lama, lihat ini lebih pendek ya, ini lebih panjang dulu, panjangan. Untuk wajahnya setelah kita lihat sangat berbeda, sculptnya sama tapi fotorealistik membuat semuanya berbeda. Lebih keren yang fotorealistik tentu ya. Itu si Lando. Dan yang terakhir si Luke Skywalker. Tidak ada perbedaan, sculptnya sama, wajahnya aku kebalik, yang kanan harus yang baru ya. Di wajahnya kurang dari jauh sama, tapi ini realistik, yang ini masih painted gitu, mesin painted. Semuanya sama, cuman yang bedakan adalah aku nggak tahu ini apakah kalian pilih yang mana, bahwa pewarnaan catnya untuk baju si Luke yang baru itu adalah titik-titik. Kalau kamu lihat dengan jelas, dia itu kumpulan titik-titik yang membentuk suatu corak ya. Kalau yang lama itu seperti cat. Jadi menurut aku sih lebih natural yang lama ya, karena yang baru tuh kayak kelihatan banget titik-titiknya. Jadi sebetulnya bagusan yang ini, yang lama. Ya warna kulitnya sih agak beda, karena bisa aja kita tuker ya. Bagusan yang lama badannya, tapi mukanya bagusan yang baru. Tergantung selera kamu pilih yang mana. Oke. Oke teman-teman, jadi segitu aja review kita untuk Star Wars si VC di tahun 2020 ini, yang merupakan rilisan dari tahun 2011. Emang cukup modal kepala aja bisa membuat kamu layak untuk membeli figur-figur baru ini ya. Jadi nggak nyesel karena mereka adalah karakter sentral. Dan kalau kamu mau lihat video-video aku yang seperti ini, saksikan aku selalu ya, jangan ketinggalan. Oke, may the force be with you. This is Tuwei and bye-bye.